wa masyaykhihim ya Allah min barakatihim khusus ya Allah ya Syekh Muhammad Ali Ma'al Ali Baqi Ali Talib, supaya dapat berkahnya anak cucu kita ahli ini wal khair min barakatihim lahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Bayan asma'il mutawassilina. Nggih. Bermula ini itu menerangkan beberapa namanya orang-orang yang tawassul min a'immatil muslimina, yang dari beberapa imamnya orang-orang Islam. Wana guru dan menyebutkan siapa saya, kata Syekh Muhammad Una di sini masalah tawassul, menyebutkan asma'a asyhuriman pada beberapa nama lebih masyhurnya ulama yang ulu yang berkata siapa man ditawasuli dengan gurunya tawassul. Awan atau orang nakola yang nukil siapa man nukil adillatahu ing piro-piro dalil tawassul man itu mikibar aimati kale atau yang sebagian daripada beberapa pembesarnya imam wa hufadis sunnah dan beberapa orang yang hafal hadis. Jadi sebelum melanjutkan, ini beliau Abi Syekh Muhammad ini menerangkan nama-nama imam yang tawassul. Jadi maknanya gini, kita jangan ragu tentang kebudayaannya tawassul, tentang kesohiannya tawassul. Walaupun banyak barangkali sebelah kanan kiri yang mengafir-ngafirkan, memusik-musik, yakin dengan nama-nama ulama besar yang diterangkan, yang dinukil oleh beliau ini bukan sembarangan orang. Nah, ini bukan ulama abal-abal, ini kan. Ini ulama yang luar biasa, orang-orang yang sudah diakui dunia, keilmuannya, kewiraiannya, kan tidak hanya sekedar omongannya, tapi amalnya luar biasa. Faminhum, maka itu sebagian daripada kibar al-imam wa kubadiyu. Al-imam bermula imam al-hafidhu. Hafidh itu kalau maaf ini, kalau zaman dulu maknanya orang yang hafal hadis. Cuma kalau dulu hafal hadis itu, wah, itu orang itu juga salah. Nah, sekarang kan tidak hafidh itu untuk orang yang hafal Quran. Kalau dulu hafidh itu juga orang yang hafal Quran. Tentu Quran itu luar biasa. Mau hadis saja, sanadnya aja, bukan hanya matanya, sanad itu hafal semua. Kita arba'in aja, tidak jelas. Namanya Abu Abdillah Al-Hakim. Fi kitabih, dalam kitabnya Abu Abdillah Al-Mustadrak Al-Sahihaini. Faqad zakara, maka benar-benar menyebutkan siapa Abu Abdillah hadis tawa suri Adama pada hadis tawasul Nabi Adam di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau nukil tentang Nabi Adam saja, ketika Rasulullah belum wujud, belum ada, dia tawasul kepada Nabi Muhammad. Wasohaka, dan mensohkan siapa Abu Abdillah pada hadis tawasul. Nah, ini kita mustadrak, maknanya kita susulan. Jadi hadis-hadis soheh yang belum termuat dalam Sahih Bukhari Muslim itu dikumpulkan oleh Abu Abdillah Al-Hakim Al-Hakim ini. Kemudian dijadikan kitab Mustadrak. Ini kalau cetakan biasa yang saya punya itu 5 jilid. Nah, ini kalau punya kitabnya itu sudah cerita harusnya. Itu sudah cerita. Coba cerita orang iso ngarang kitab. Nah, mengenai kitab sudah cerita. Tapi enggak berapa. Oh iya, enggak apa-apa. Bisa tasnya ini kan. Maka Mustadrak Al-Sahihaini. Jari nuai. Wa minhum, sebagian daripada a'imah ini baru a'imah, sebelum saya sama semua. Al-imam bermula imam al-hafidh Abu Bakar al-Bayhaqi. Fi kitabih, dalam kitabnya Abu Bakar namanya Dalailun Nubuwah. Faqad zakara, maka benar-benar menyebutkan si Abu Bakar hadis tawassul Adama pada hadis tawasulnya Nabi Adam. Jadi menerangkan tawasulnya Nabi Adam wa ghairi dan lainnya Adam. Wa qadir tarzama, dan benar-benar menetapkan siapa al-imam al-hafidh itu Allah yukhrija, hendaknya tidak meriwayatkan, tidak meriwayatkan al-mawdu'ati pada hadis mawdu'at. Yang kedua, kata Buya, coba Imam Bayhaqi
Oh ini yang punya kitab Dalail Nubuwah. Ini kitab aneh 9 jilid ini. Lumayan tebal-tebal kan. Ini kitab Nubuwah. Ini beliau sana juga menukil hadis tafsir Nabi Adam dan lainnya. Dan beliau dalam kitabnya ini menetapkan pokoknya saya tidak meriwayatkan di kitab saya ini hadis-hadis maudhu. Berarti intinya hadis yang menerangkan tawasul itu walau nggak sahih yang jelas nggak tawadhu. Apa nggak mau maudhu. Di dalam kitab Dalailun Nubuwah. Ini memang menerangkan dalil-dalil kenabian Rasulullah. Wa minhu al-kibar al-Imam al-Hafidz Jalaluddin Asyuti fi kitabih al-Khosaisul Kubra. Faqad dzakara al-Hakim al-Hafidz juga hadis tawasul Adam. Atas tawasul Adam pada hadis tawasul Nabi Adam. Dua Allah besar Rasul ini maka dilakukan lagi. Wa minhu al-kibar al-Imam al-Hafidz Abdul Faraj. Ini salah satu Abdul Faraj itu dibuang. Ini salah satu dibuang Abdul Faraj. Ibnu Jauzi di kitab Al-Wafa faqad dzakara al-Imam al-Hafidz al-Hadis wa ghairuhu. Wa minhum al-Imam al-Hafidz al-Qadiyah fi kitab Asy-Syifa fi ta'rifi bi Hukum Mustafa. Ini masyhur kitabnya sallallahu alaihi wasallam. Faqad dzakara menunjukkan siapa al-Imam al-Hafidz al-Qadiyah itu fi bab syiara wa bab Nabi sallallahu alaihi wasallam kathirun. Pada banyak didalikan dari tawasul atau Asy-Syifa fi ta'rifi Hukum Mustafa. Ini kitab isinya luar biasa, menyanjung-nyanjung keistimewaan Rasulullah SAW. Sehingga kitab ini bisa berubah. Artinya kalau dibaca orang sakit, dibacakan ini mudah-mudahan sembuh Asy-Syifa. Berubah. Wa minhum sebagian daripada Al-Ibad Al-Masyayikh Nuruddin Al-Qori Al-Ma'rufi yang dikenal Bimula Al-Qori Bisarhi dalam saranya Al-Masyayikh Al-Syifa fil Mawatini bab tempat as-sabiqati yang dahulu teman-teman yang tawasul. Wa minhum Al-Alama Ahmad Syihabuddin Al-Khabazi fi Sarhihi Al-Syifa Al-Muslama fi Nasidiyah fil Mawatini sabiqah. Dua kitab ini sama-sama saranya kitab Asy-Syifa. Cuman yang Ahmad Syihabuddin itu namanya asli dikasih saranya dikasih nama. Jadi namanya Nasi Mulia. Kalau yang Al-Mula Al-Qori itu namanya satu sifat jangan namanya. Ini alhamdulillah saya dua-duanya punya saranya ini. Kan saya cerita. Yang panjang ini Nasi Mulia ini 6 jilid. Kalau yang atas itu hanya 2 jilid tebal. Nah, ada yang 4 jilid merangkum 2 sarah ini. Dulu saya belinya di Mekah yang 4 jilid merangkum 2 sarah di baru haji dulu. Itu nyarinya sampai susah, menggulungnya aja susah dulu. Itu dari Mekah dulu 2. Satu kitab tapi merangkum 2 sarah, 4 jilid tebal. Makanya istri saya itu kalau nyari saya nggak ada di makam, supaya ngunjur, pasti ngunjur di kitab. Ma'ruf ya? Ma'ruf, nggak bakal nyari istri muda nggak bakal. Nggak bakal. Aman. Wa minhum al-Imam al-Hafidz Syihabuddin Al-Mustulani fi kitab Al-Mawahibul Laduniyah fil maqsudil awal ini bina kitab. Wa minhum al-Alama Syekh Muhammad Abdul Waqi Az-Zarqani fi Syarhi Al-Mawahib. Oh, ini kitab 2 ini ada di rumah itu ada 10 jilid tebal-tebal. Misalnya Allah gede-gede ini Pak. Gede kok. Sampai kalian ada Pak Roy. Saya kan Pak Roy ya. Itu BSK gitu. Kalah BSK. Gua dulu BSK itu kan. Wa minhum al-Imam As-Islam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi fi kitab Binam Atidah fi bab sadis bab yang ke-6. Wa minhum al-Alama Ibnu Hajar fi khasyatihi al-Idah. Jadi Imam Nawawi itu namanya kitab Al-Idah. Itu di manasik haji, kitab spesialis haji yang terkenal dalam mazhab Syafi'i. Terus dikhasiai. Ini yang perlu dipahami. Biasanya kan gini, matan sarah khasiah. Ini aneh enggak? Matan langsung khasiah. Maka khasiah itu bisa maknanya bukan sarahnya sarah, tapi catatan kecil dari matan. Contohnya ini. Karena ini kan berkahnya punya kitabnya maka bisa cerita. Jadi kata guru saya, ini kalau haji itu mau coba itu supaya paham manasik haji dalam adab Syafi'i. Khasiah itu hidup, khasiah itu tebal. Khasiah itu hidup. Wa minhum al-Hafidz Syihabuddin Muhammad bin Muhammad Ibnu Jaziri Ad-Dimsyaqi
fi kitabihi idatul hisni wal hasin kecil di balik doa. Wa minhum al-imam alama Muhammad bin Ali Asyokani di kitab itu Fathul Dakirin, ini juga enggak tersilip. Wa minhum al-alama al-muhaddis Ali bin Abi Abdul Kafi As-Suki fi kitab Sifah Usaqol fi Ziratul Anam, ini juga kecil kitabnya, enggak besar. Wa minhum al-Hafidh, nah yang terkenal Imaduddin Ibnu Katsir fi tafsiri qoulihi, di dalam tafsiri firman Allah Ta'ala walau annahu idzolahu, walau annahu aneka sesungguhnya mereka nas idzolamu anfusahum ila akhir. Faqad dzakaro, maka benar-benar menyebutkan siapa al-kafir kisah Utbah, ceritanya Utbah ma'al Arabi alladzi ja'a zairul khalisyaro qasidan kali bermaksud mutasaffian kali mutasafat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman walam yata'arad dan tidak menjelaskan siapa al-hafid. Nah, alih atas kisah Utbah itu bisa cuma jelaskan tentang kesoheannya enggak. Cerita ini sudah ada kemarin. Wadakaro dan menyebutkan siapa al-hafid Madin kisah tawasuli Adama pada cerita tawasulnya Nabi Adam bin Nabi sallallahu alaihi wasallam di kitab Fil Bidayah wan Nihayah. Ini juga gitu, kalau yang saya punya itu 8 syirik. An Bidayah wan Nihayah. Walam yakum dan tidak menghukumi siapa al-hafid diwakiyat dengan maudhu'nya kisah Utbah. Jadi tidak ada yang maudhu', harus tawasul ini. Wadakaro dan menyebutkan siapa al-hafid kisah rajuli pada ceritanya orang laki-laki ala dirojul ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawassala dan tawassul siapa rajul bi dengan Nabi. Wa qala al-hafid inna isnada sahihun. Sesungguhnya syaratnya kisah rajul sahihun sahih terdapat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juz 1. Wa dzakara dan menyebutkan siapa al-hafid anna syiar muslimin, maksudnya syiarnya orang-orang Islam yaumal yamamah, di dalam hari perang Yamamah, orang-orang yang murtad itu ya Muhammad, jadi namanya perang yang kumpul banyak orang supaya tahu dia itu adalah orang Islam enggak murtad, itu ya Muhammad. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tolonglah aku. Coba, ini kan tawasul. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tolonglah aku. Ya Muhammad, aduh Muhammadku. Maksudnya ya Muhammad, wahai Muhammad, tolonglah aku. Itu juga fil bidayah wan nihayah. Wa minhum alim al-hafidh Ibnu Hajar, kan? Alladzi dzakara qissat rajul. Alladzi ja'a fi qabri sallallahu alaihi wasallam wa tawassala dan tawassul siapa rajul dengan Nabi wasohaka dan mensohekan siapa alimam sanada pada sanadnya kisah fi Fathul Bari la hijrata ba'dal fathi. Jadi asokan itu ulama besar itu ketika disuruh mensarai Bukhari dia mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Wis sak misalnya Fathul Bari wis gak butuh pindah meneh. Gak butuh pindah meneh. Itu maksudnya la hijrata ba'dal fathi secara umum setelah Mekah ditaklukkan itu enggak ada istilah hijrah. Cuman oleh Asyokani untuk beliau saking tidak maunya untuk mensarai Sahih Bukhari cukup dengan Fathul Bari, sehingga ada ulama yang menyuruh beliau tolonglah saya sahihlah Sahih Bukhari yang mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Wis sausi Fathul Bari la hijrata sak pindaman iku wae. Tapi kenyataannya kalau yang baca tingkatan kita ini harus muat ini Fathul Bari. Muat ramai-ramai percaya kok ngaji Sahih Bukhari. Kalau kelas-kelas kita, kelas bidayah ini, wah, kelas-kelasnya orang-orang luar biasa. Itulah yang dikomentari oleh Syekh Muhammad ini. Coba bayangkan kan, di dunia ini itu kehebatan Syekh Muhammad. Walau di madhab Maliki, di dunia ini siapa yang nggak butuh kitabnya Ibnu Hajar, Fathul Bari dalam Sahih Bukhari? Orang-orang di mana? Orang yang baca Sahih Muslim, mana yang nggak butuh dengan kitabnya Imam Nawawi? Beliau berdua-dua madhab Syafi'i. Itu aku yang ngakui, padahal dia madhab Maliki, itu beliau gak ta'asub. Kalau madhab Maliki cuma gak ta'asub, apalagi sedang partai. Wah, sekitar pilihan aja. Maksud kalau Anis dirangkul, ya kan? Kalau yang datang itu gak Anis, gimana? Gak dirangkul. Itu terima tamu. Nah, itu gak boleh ta'asub, gak boleh, Pak Butir. Sampai udah biar kan, tidak biar.
tidak ta'assub. Nah, enggak pernah. Ini deh, saya mengaku satu semua terangkul, semua rangkul itu. Bos gak dirangkul Pak Odin wae, wah, apalagi gak dirangkul Bu Meti. Wah, kayak apa rasanya ini? Kalau kesamping terangkul kok lu. Wa min al-Imam Al-Mufassir, Imam Fiqih Al-Tafsir Abu Abdillah Al-Qurtubi fi tafsir wa ta'ala walau annahu idramu angkusal akhir. As-sahabatu bermula beberapa sahabat yatlubuna itu minta siapa sahabat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta syafaat pada syafaat. Zama mengatakan ba'dhum siapa sebagian nas. Ini kalau gayanya orang Wahabi itu mesti ini. Ba'dhum sebagai ahli ilmi. Jadi si orang ahli ilmi. Menurut bahasa ya. Kalau mendengar orang Wahabi mesti ahli ilmi kayaknya. Zama mengatakan ba'dhum siapa sebagian nas mengatakan annausinya perkara itu layak justru tidak boleh. Apa yang enggak boleh? Apa anu telaba, apa hendaknya diminta. As-syafaatu apa? Syafaat. Syafaat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Enggak oleh syafaat Nabi di dunia kurang oleh, tapi akhir enggak apa-apa. Nah, kata ba'dhum bergaba, yang sing parah itu. Berdapat bahkan berpendapat al-ba'du siapa sebagian al-akhir yang lain minal muta'annitina dari beberapa orang yang mempersulit ngeyel, waduh bantahan itu tani ngeyel, bantahan orang persulit berpendapat ila ana dalika kepada sesungguhnya tolak syafaat itu silkon musyrik wa dhalalun dan sesat. Wayastadiluna dan mengambil dalil siapa al-ba'dul akhir itu ala dalika atas itu syirkun wa dhalal biqaulihi ta'ala dengan firman ta'ala kul katakan Muhammad lillahi itu milik Allah as-syafaatu bermula syafaat jami'ah. Ini parah ini. Jadi sebagian yang lain itu di uang boleh syafaat minta syafaat Nabi itu musyrik dan sesat. Dalilnya katakan Muhammad, syafaat itu hanya milik Allah dan lillahi syafaat. Ngapain minta pada Nabi itu musyrik, doa. Tuh, minta mutaan di garis keras ini kan, garis keras. Nah kata beliau Syekh Muhammad, wahadal istidlal bermula dari pengambilan dalil dengan dasar ulilai yang mengatakan bahwa minta syafaat itu musyrik itu batilun batal. Ya dulu menunjukkan apa hada atau batal itu ala famihim atas pemahamannya al-batul akhir al-fasidiyah musa. Ya dulu menunjukkan apa hada istidlal ala famihim atas pemahamannya batul akhir al-fasidiyah musa. Itu nudono pemahamannya rusak itu, melenceng kata Sayyid Muhammad. Nah alasannya, beliau mengatakan melenceng itu bukan 6 alasan, disampaikan 2 alasan. Wadhalika bermula itu butlanul istidlal, wadhalika butlanul istidlalihim, wadhalika butlanul istidlalihim batal. Istidlalnya mereka itu menjadi dari 2 arah, dari 2 segi. Awalan, anusunya perkara itu lam yarid tidak datang nasun apa nas lal fi kitab alam sunnah baik dalam Quran maupun sunnah yang melarang apa nas an qolabat syafaat dari kita syafaat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia itu enggak ada Quran hadis manapun yang menerangkan penasihat Nabi wah di dunia kayak gini ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana wal firlana mamadoya wasial. Wah dibilang kalau orang hadis itu enggak Syekh Muhammad. Kehebatan Syekh Muhammad ya. Cuma beliau kan. Salian yang kedua. Ini ayat di atas. Hadil ayat itulah dulu tidak menunjukkan apa hadil ayat. Jadi ayat kuliah akhir itu tidak menunjukkan ala dzalika atatu syirkun wa dhalalun. Bal sya'nuha tetapi bermula perkaranya hadil ayat itu sya'nu ghairiha. Seperti perkara lainnya hadir ayat minal ayati nyatanya beberapa ayat alati al ayat jahat yang datang apa alati
li bayani ikhtisasillahi, untuk menerangkan kekhususannya Allah Subhanahu wa taala bima dengan barang huwa yang bermula Allah itu milkun atau mulkun, memiliki lahu kepada ma, milkun itu memiliki lahu kepada ma, duna ghairihi tidak lainnya Allah, bimakna anahu dengan makna sungguhnya Allah, huwa ya Allah itu al-mutasabbat yang mengatur di dalam ma, wahada bermula ini annahu al-mutasarrif fihi, itulah yang fi tidak mentiadakan apa hada, anna sesungguhnya Allah yukti itu memberikan siapa Allah pada ma, diberikan man pada orang yang yang menghendaki siapa Allah, idza arada apabila menghendaki siapa Allah, bahwa maka bermula Allah malikul mulki, itu zat yang memiliki kerajaan, yuktil mulka mai yasha wa yanzilul mulka mai yasha. Yukti memberi siapa Allah al-mulka pada kerajaan mai yasha wa yanzil dan mencabut siapa al-mulka mai yasha. Wa nadhiru hada dikasih Muhammad. Bermula perbandingannya atau persamaannya. Wa nadhiru hada persamaannya ini kulillahu syafaat jami'an, kulillahi syafaat jami'an. Itu kalau ta'ala lahul mulku wa lahul hamdu, itu bagi Allah bermula kerajaan, walahu dan itu bagi Allah alhamdu bermula segala puji. Wa wasofa dan menyifati siapa Allah nafsu pada zatnya Allah, asmi Allah itu malikul mulki, itu zat yang memiliki kerajaan, ma'akoli ta'ala tukdil mulka man tasya wa tanzilul mulka liman tasya. Jadi kata Muhammad, ayat di atas itu memang menerangkan gini, syafaat itu hanya milik Allah, itu benar. Cuman ayat di atas itu urusannya, pemahamannya kayak ayat-ayat yang lain. Contoh begini, lahul mulku, nah, kerajaan itu hanya milik Allah, puji itu hanya milik Allah. Tapi Allah kan yang punya kerajaan itu dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi ini diangkat dari raja, ini karena ini diangkat dari presiden, itu ada Allah. Memang semua itu kerajaan milik Allah, tapi Allah bagi-bagi. Begitu pula syafaat itu milik Allah. Milik Allah telah Allah bagi-bagi. Pak Rojab diberi oleh Allah, diizinin Allah memberi syafaat. Milik Allah, tapi Allah punya hak untuk membagi, untuk mengatur. Bisa dipahami kan? Nah, Allah syafaat itu milik Allah. Tapi Allah punya hak. Ini Nabi Muhammad dibagi memberi syafaat. Kan para nabi dibagi memberi syafaat. Orang-orang soleh dibagi memberi syafaat. Itu maksudnya walau mulku walau hamdu, Allah menyifati zatnya bahwa dia malikul mulki, padahal tuktil mulka man tasya. Wa tanzilul mulka liman tasya. Bisa juga dulu yang menang sekarang kalah, yang kalah jadi menang dalam pilpres. Ya apa itu? Jadi jelasin ayatnya, kan nggak usah ribut-ribut. Sudah ada suratnya tuktil mulka man tasya. Siapa yang dikira Allah mesti menang. Kalau saya ribut-ribut sebenarnya presiden kita, wah ya apa itu? Semua ada jelas kalau berikut. Wa qala ta'ala, coba faman kana yuridu izza, faman maka bermula barang siapa, karena itu ada siapa man yuridu itu menghendaki siapa Allah al-izz, siapa man al-izzata pada kemuliaan, walillahil al-izzatu jami'an, maka itu bagi Allah al-izzatu bermula kemuliaan jami'an kali semuanya. Siapa yang ingin mulia, kemudian itu milik Allah, ya mintalah pada Allah. Nah, ilaihi kepada Allah yas'adu naik al-kalimu, apa beberapa al-kalim, apa kalimat atau ibu yang bagus, wal amalu bermula amal, as-solihu yang soleh itu yang faku mengangkat siapa Allah pada lalu soleh. Jadi al-kalim thayyib, subhanallah, kalimat ibadah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah dan sebagainya, itu naik kepada Allah. Nah ini wal amal soleh, amal yang sesuai dengan apa aturannya, ya ikhlas sesuai dengan aturannya, itu namanya amal soleh. Kita sholat ikhlas sesuai dengan aturannya, namanya amal soleh. Itu yarfa'u, Allah juga angkat. Jadi kalimat thayyibah diangkat kepada Allah, amal soleh juga diangkat kepada Allah. Nah ini maaf. Sisi bedanya domir ada mufassir itu mendomir begini. Ilahi kepada Allah, yas'adu naik al-kalimu atau ibu. Ini jelaskan. Wal amalu bermula amal as-solihu yang soleh itu yarfa'u mengangkat apa amal soleh pada al-kalimu atau ibu.
Ada mufasir itu bahwa domirnya itu yarfa'u bukan mengangkat siapa kami al-amal soleh, amal soleh mengangkat kepada kalimat thayyib. Itu maknanya gini, orang yang hanya ucapannya aja bagus, misalkan tasbihnya lancar, zikirnya lancar, tapi omongannya tasbihnya sesuai dengan perbuatannya, ditolak. Artinya ucapan harus jalan dengan perbuatan. Nah, itu beda domir, beda pengertian. Maka nggak bisa kita amal kita, katakan ucapan kita yang lelo, tapi perbuatan kita nggak sama. Itu juga nggak yarfa'u. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Astaghfirullah qaulan bila astaghfirullah min qaulin bila amalin. Nah, saya tahu kan astaghfirullah min qaulin bila, aku istighfar hanya ucapan saja bila amalin. Kita waktunya beliau. Ini maknanya ini, karena kalau hanya ucapan saja, tapi nggak disertai perbuatan, nggak bisa. Jadi qaulan waktunya harus mutobek, harus sejalan. Jadi paham saya? Itu beda domir, beda pengertian. Waladina yaquluna, waladina berulang orang-orang yang kuruna, yang menipu daya siapa nasihat, itulah ada bersyadid bagi mereka, itulah bagi aladina ada syadid. Wa makru ulaika tipu daya mereka aladina, wa yang makru mereka itu ya buruk, itu hancur. Nah, kalau amal soleh kembali kepada Allah. Lah amal buruk itu juga ini. Masyaallah, alhamdulillah. Kalau amal bagus itu ya alhamdulillah kepada Allah. Kalau amal buruk itu kembali pada dirinya sendiri. Itu kan waladina yang mensehat lahu adabun sadid. Itu maknanya amal buruk itu apapun bentuknya, cara dia menipu daya mereka yang semacam-macam, kalau amal buruk pasti kembali pada dirinya sendiri. Mana gitu? Pandai-pandainya orang berkelit, pandai-pandainya orang berupaya menutupi, asal perbuatan buruk mesti kembali pada dirinya sendiri. Wa makar ulaika wa yahmutullah ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ini jelas ini Quran ini. Nah, walillahi izzah, walillahi dan itu bagi Allah al-izzah itu berupa kemuliaan. Di sini ada wali rasulihi, wali mukminin. Tadi di atas izzah itu hanya milik Allah mutlak, terus diberikan kepada Rasul dan mukminin. Sama juga begitu. Wa kadzalika, dan itu seperti itu al-mulku wal izzah. Wa kadzalika, dan hal seperti itu al-mulku wal izzah, kerajaan dan kemuliaan ya syafaat. Sama juga itu milik Allah, tapi Allah membagi-bagi, ngasih yang banyak disenangi. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Maka Allah Ta'ala la yamlikuna, tidak memiliki siapa nas as-syafa'at pada syafaat. Orang besok tidak memiliki syafaat ilaman. Nah, kecuali orang ittakhoda, dia memiliki siapa man indallah, di sisinya Allah memiliki adan pada perjanjian. Besok di hari kiamat manusia tidak memiliki syafaat kecuali orang yang punya perjanjian di hadapan Allah. Apa jawab? Dia beriman mati bawa iman. Itu makna adan itu ai bisa jadi la ilaha illallah, mati bawa iman. Ini wala yamliku. Ini kadang-kadang orang wahabi ini ayat yang mestinya orang kafir dihantamkan orang di Korea masa ini. Wala yamliku, dan tidak memiliki aladina apa beberapa berhala yakuna yang menyembah atau yang berdoa siapa kufar pada aladina. Nah, ini dibuat bi'aidin mutasilin ini sasok. Nah, ini siapa? Min duni dari selain Allah tidak memiliki as-syafa'ata pada syafaat. Jadi berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak memiliki syafaat. Ilaman syaidah. Ini yang punya saat ilaman kecuali orang syaidah yang menyaksikan siapa man bil haqqi. Bil haqqi dengan kebenarannya, dengan iman. Wa hum ya lamun, wa hum kali berulama ya lamun. Faka ma'anahu, maka sebenarnya Allah Ta'ala itu atau memberi siapa Allah bila mulki man pada orang syah yang berbeda siapa Allah. Masa wajah Allah dan menjadikan siapa Allah bila izzah dari kemuliaan alat izzah, ya yang berulang izzah itu juga lah milik Allah. Dijadikan ma pada barang syah yang berkenan siapa Allah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini
Izah itu diberikan Allah kepada Rasul dan mukminin. Saat telah milik beliau. Itu syafaat. Nah, wakadzalika dan itu seperti al-mulki wal izzah as-syafa'atu bermula syafaat uluha, semuanya syafaat lagu milik Allah. Waqad aqol dan benar-benar memberikan siapa Allah pada syafaat lil anbiya wa ibadi as-sholihin bal wa katsirin, bahkan orang banyak min amadil mukminin, bahkan orang-orang mukmin yang soleh-soleh bisa bersyafaat. Makanya bisa bersalah satunya. Wah, satu-satunya sing lulus sampai abe pas safati, sing mulai nakal-nakal gak. Sing lulus sama tamat sampai abe, nah kayak syafaat. Sing nakal-nakal SPP tidak bayar, uang utama makan, nggak syafaat. Jadi kiai bukan luar biasa nih. Satu santri, sing kira SPP tidak bayar, uang makan nggak syafaat tidak bayar. Kamana tokot kama sebenarnya tokot yang mengucapkan menjelaskan bikin mas syihatul hadis apa sohnya berhadis al mutawatir yang mutawatir tawaturun maknawiyan secara maknawi tapi mutawatir lafaznya berbeda-beda tapi maknanya mutawatir. Wa ayyu kharajin bermula mana dosa coba mana dosa mana itu fi ayat ubah di dalam banyak minta alisanu siapa manusia minta minar maliki dari Allah dan yang menjadi raja ba'doma pada sebagainya barang yang memiliki siapa malik pada ma la siapa apalagi idza kana apabila ada al-mas'ul siapa dan yang diminta itu kalimat dan yang mulia wasailu bermula orang yang minta itu fi asadil hajat di dalam sangatnya hajat ilama kepada barang salah yang minta siapa saling pada ma wah ini coba dosa mana ada seseorang ya minta sebagian orang yang memiliki barang, misalkan gini, Pak Kodir ini duitnya banyak, nah, kata terus kita minta dir, tolonglah kami minta bantuan, mau suruh busuk, Pak Kodir ini punya istri banyak, kemudian wakil gitu kan, terus tak bayar kita dulu, Pak Kodir, aku jual lagi, kalau kan sebenarnya kan, tidak masalah itu kan, mau suruh busuk, apalagi kalau al-wasuk itu kalimat itu Allah. Masalah. Orang yang minta sangat hajat, orang yang diminta kalimat tidak masalah. Ini kehebatan Rasulullah Muhammad cara menggambarkan, menggiring alur pemikiran kita supaya meyakini kebenarannya tawasul, kebenarannya syafaat. Wasyafa'atu, wal syafa'atu tidak ada bermula syafaat itu ialah doa. Loh syafaat itu kan doa di sini. Wa doa bermula doa itu makdunun diizini apa video. Nah, doa itu kan diizini. Makbulun itu ditakdir. Apalagi kalau ditakdir oleh Allah kita supaya berdoa. Makbulun itu diterima dengan mukminin la siyama al-anbiya apalagi beberapa nabi wassolihin fil hayati dalam waktu hidup badal mamat fil qabri wa yaumal qiyamah. Jadi di kuburan ya syafaati. Waktu hidup, waktu wafat di kuburan syafaati. Oh dimaksud kan. Jadi ulama-ulama wali-wali yang di alam barzakh itu bisa memberi syafaat pertolongan orang yang dimakamkan di kanan dirinya. Luar biasa. Maka untunglah kalau kita yang kali meninggal terus dimakamkan di mana? Di tempat-tempat orang yang soleh, itu ciptakan barokah. Wah, itu luar biasa itu. Wasyafaatu mal syafaat itu mutlakun diberikan liman kepada orang ittakhadha yang membuat siapa man idul dan pada perjanjian mana mati membawa iman bahwa sholat waktu dan sebagainya. Wa makbulatun dan itu diterima ladahi di hadapannya Allah Azza wa Jalla fi kuliman dalam semua orang mata yang meninggal siapa man ala tauhid khali menetapi tauhid. Wa qasabata dan benar-benar tetap apa anak batu sahabat salam minta siapa batu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam as-syafaat pada syafaat. Ada sebagian sholat minta ya Rasul isfa'lana ya Rasul isfa'lana ya Rasulullah ya Nabi. Walam yakul dan tidak berkata siapa Rasulullah SAW ngapain kamu dan sahabat saya inna tolabaka sunya mintamu as-syafa'ata min itu sirkun. Nabi gak pernah begitu kamu dan sahabat musyrik gak boleh tidak. Bahkan fakluk mintalah kamu pada sahabatnya Allah tidak Nabi walaupun syirik dan jangan menyebutkan kamu birobika ahada. Nabi tidak pernah ngomong seperti itu. Berarti Nabi itu setuju
Nabi mengizinkan orang minta syafaat beliau. Fahada maka berpaling orang itu Anas ibnu Malik. Ini Anas bin Malik, ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pengkhadim Rasulullah. Beliau wafat, Malik bin Anas lahir. Jadi Jadi Anas bin Malik ini khadim Nabi, beliau wafat, Imam Malik lahir. Malik bin Anas. Yaqulu Anas, ya Nabi Allah, isbati. Coba, isbati yaumul kiamat. Waktu itu Nabi masih hidup. Fayaqulu maka berkata siapa Nabi lalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana fa'ilun. Akan kulakukan ini. Ana fa'ilun orang yang melakukan. Kadarika kali seperti Anas, orang Anas minta syafaat Nabi, salah minta syafaatnya Nabi, ghairu Anas siapa selainnya Anas. Wahada coba berpula ini orang itu salah itu diberkolek. Yaqulu kali berkata siapa salat bayna yadi Rasulullah di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna la rabba ghairuhu wa annaka ma'munun ala kulli ghaibi wa annaka adnal mursalina wasilatan ila Allah ya abal akraminal aqaibi. Ini bahasa Tawil. Ini bahasa Tawil yang kemasukan zikat kota. Wa asha kan? Wa asha maksudkan faulun Pak. Faulun ma fa'ilun faulun ma fa'ilun faulun ma fa'ilun faulun ma fa'ilun itu wazan aslinya bakar kowe. Terus ada kemasukan obat jihad. Ya wih. Wah, akhirnya saya ngomong yakin gak harus. Yakin tak yakin gak harus. Yakin gak harus. Ada lagi dilangikan. Harus, yakin tak yakin. Harus itu di kantor. Saya yakin. Belum lahir Pak. Itu harusnya kita ulung itu Pak. Supaya dia sama. Dapat gak ada ya? Gak ada kan? Zaman saya itu zaman terakhir Pak. Terakhir. Berarti beliau itu terakhir. Selesaikan Pak. Terakhir. Kalau baru sudah ada ya. Beliau tidak benar. Jadi nggak usah kelangitan kalau baca narut lakukan sendiri kayak kamu baca. Wa asyhadu dan bersaksi siapa saya annal sunyawa ta'ala itu larabba tidak ada Tuhan itu mawjud ghairu yang selain Allah. Ini kata sahabat. Wa annaka sesungguhnya kamu engkau Muhammad kamu itu makmurun orang yang percaya. Percaya Pak. Makmur ala kuli goibin atas semua orang yang goib jauh harus sampean minta syafaat aman. Wa annaka sesungguhnya engkau Muhammad adnal mursalina itu lebih dekatnya ayat akrob dimana akrob itu lebih dekatnya beberapa orang yang diutus Allah wasilatan apanya wasilahnya ilallahi kepada Allah ya benar akrobin wahai anak laki-lakinya orang-orang yang lebih mulia al-aqribi yang bagus muji-muji dari Nabi kan Nabi itu jangan muji saya jangan kan ada ya teman Nabi ngapain orang-orang Wahabi itu usil kita muja-muja Nabi ya pakai kosidah-kosidah ya teman Nabi ini ada di atau barang ini Mujawul Kabir jadi ini ada di Mujawul Kabir itu miliknya Imam Tobaroni jadi Imam Tobaroni itu punya Mujawul Sohir Ausat Kabir insya Allah 3 punya semua ya. Nah ini maka bisa cerita ini Pak. Wah, kalau ini bisa cerita ini Pak. Wah, iya Pak. Iya Pak. Ini yang jangan beli dulu beli apa itu 10.000 gak beli Pak. Oh, itu 25.000 Oh, itu sih cocok. Yo, Bo. Oh, sih cocok. Senang go. Berarti crossover berarti. Ilang bola sampai daya berkata siapa sahabat. Fakul li syafi'an fakul. Ini masih ada syair yang tengah-tengah masih bola ini tengah-tengah dibuat. Ini makanya fakul. Maka jadilah engkau li untuk saya itu syafi'an orang yang memberi syafaat yauma lagu syafaatin di dalam harinya tidak ada siapa orang yang punya syafaat itu siwaka selain engkau bimuhdin dengan mencukupi
an Sawad ibni, dari Sawad ibni Khalid. Rasulullah kasih syafaat itu. Bisa kiamat. Karena di situ la syafaatin saya ingin sampean. Saya yakin itu enggak ada yang bersyafaatnya syafaat udma, syafaat yang kayak Rasul. Wa aqala juga dia menetapkan, mengakui, menetapkan kan hu pada qaulu Sawad. Nah, ucapannya Sawad itu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yungkir dan tidak ingkar siapa Rasulullah alaihi wasallam. Tolaba minta siapa asyafatan minggu dari nah kan enggak ingkar. Nah, kalau jangan sama saya itu musyrik. Nah, kelasnya Wahabi kok musyrik dari mana? Oh, ini saya Muhammad biasa. Kalau jangan kita teman-teman beliau kan ini wa tolaba dan minta asyafatan minggu dari Nabi Aidon Mazid Samazid Ibnul Khutbah. Lama ja'a ketika datang siapa Mazid musliman kali muslim wa ansada dan melakukan zikir siapa Mazid yang ilaika Rasulullah khobat matiyati. Ini juga sama kawilnya ini. Jadi ilaika fa'ulnya fa'ulu itu namanya masukan jika khobat. Jadi huruf mati yang kelima ini dibuang. Fa'ulun itu huruf mati yang kelima dibuang. Jadi fa'ul dan fa'ulu maka ilaika fa'ulu Rasulullah mafa'ilun. Ilaika Rasul ilaika kepada engkau Rasulullah wa ya Rasulullah wa Rasulullah khobat lari matiyati apa kendaraan saya ya Rasulullah menuju gak datang ya Rasulullah kendaraan saya lari tajibu melintasi melewati apa matiyati melintasi al-fayafi pada beberapa padang sahara yang ratusan kilo. Kulewati dengan kendaraan saya menuju ke rumahnya Rasulullah min umana dari umat. Umat-umatnya ila arji sampai arji itu nama daerah. Itu ismu maudiin kan Bainal Haramaini kira-kira 78 mil dari Madinah nama daerah. Lintas fa'ah supaya memberi syafaat kuli. Nah, ya khairoman wahai sebaik-baiknya orang watika yang menginjak siapa man al-hasso pada kerikil yang bumi bayalfiru maka semoga mengampuni li kepada saya Robbi siapa Tuhan saya sehingga nanti saya kembali kepada Allah bil falji dengan kebahagiaan dengan keberuntungan. Ini dalil-dalil tentang apa minta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala basyafa'a wa wallahu a'lam bis-shawab. Terus. Kalau isi itu mau pengajian, amplopnya kagak jadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya pembacaan doa yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Ahmad Zainal Abidin. Tanya jawab. Pak. Satu Pak. Oh, Tanya jawab Pak. Saya mau tak berapa. Ini acara dipersingkat, tapi kalau tanya jawab jangan ditinggal. Ya. Sebab apa yang disampaikan ini mungkin ada unek-unek yang ingin dibabarkan, dipahami yang secara detail. Maka kami mohon kesabarannya. Terima kasih. Dan mungkin ada bahasan yang lain ini ya, Pak. Jadi yang bicara saya. Baca tuam suara. Ya. Monggo ini sesi tanya jawab yang akan pertama yaitu Ustaz Mubarak Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini yang pertama karena pembahasan kita tadi masalah tawasul. Jadi ini Pak Yusuf, untuk tawasul kita akan sepakat ya.